Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo, Selamat pagi. Salam sukacita dari sini untuk Bapak Ibu semua. Bu Seka dan Pak Marda ini masih dalam petualangannya ya. Iya benar. Iya. Iya. Bapak Ibu semua juga yang penting dalam keadaan baik dan sehat dan semangat. Yang semangat boleh buka kameranya. Kasih lambaian tangan. Ya, bukan tanda menyerah, tapi apa? Tanda persaudaraan. Sambil katakan shalom saudaraku. Shalom. Iya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau segera mulai ya, Bapak Ibu. Baik. Saya minta bantuannya untuk bisa sama-sama kita mute. Oke. Baik. Kita satu di dalam doa, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber sukacita, pengharapan, dan juga jalan keluar dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang memberikan kami keamanan, pemeliharaanmu sempurna, dan kami mau nyatakan kepada dunia bahwa kami tak akan menyerah dalam segala hal. Kami akan terus berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi jalan kami. Sebab di dalam kebenaran firman-Mu ada sukacita, pengharapan, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru. Ada kuasa yang menyertainya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam pertemuan BW ini. Dan ketika Engkau hadir, maka tidak ada perkara yang mustahil. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang telah kami terima. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita melalui pujian ini kita mau deklarasikan ya, bahwa tidak ada yang kita cinta selain Tuhan kita yang baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui pujian ini kita mau nyatakan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu di tempat Anda masing-masing untuk kita boleh sama-sama menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau layak Tuhan Yesus, dipuji, disembah. Oh, haleluya. Layak ku agungkan, layak ku muliakan Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari kita angkat tangan kita di hadapan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala
Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sekalipun ada begitu banyak di mata kami sesuatu yang besar, tapi tidak ada yang sebesar kuasa-Mu, tidak ada yang sebesar kasih-Mu, tidak ada yang sebesar karya-karya-Mu. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan segera melanjutkan ya. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara mengenai besar dan juga layak ya, lalu kemudian pujian, lalu kemudian bagaimana dalam segala keadaan kita. Saya rasa Tuhan layak untuk ditinggikan dan dimuliakan dalam segala keadaan kita. Ya, amin Bapak Ibu. Ketika kita belum tahu mengikuti aturan dan ajaran yang kita dapat mungkin di zaman kita sebelum kita mengenal Kristus, kita hanya diberi sebuah pengertian bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus bawa ya kepada satu pribadi yang besar gitu, yang mulia, yaitu bawa sesuatu untuk dijadikan persembahan gitu. Dan yang kita sembah tuh nggak pernah melakukan sesuatu sebagai bukti tanda cinta kasih juga kepada kita. Ya. Tetapi Allah yang hidup berbeda. Ketika ia turun ke dunia, inkarnasi jadi manusia, itu saja sudah menjadi bagian dari sebuah bukti betapa besar cinta kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga ia rela mengorbankan dirinya menjadi manusia. Rela untuk menjadi korban penebusan dosa bagi manusia. Nah ini, jadi kita juga harus mau mengakui satu-satunya pribadi yang bisa melakukan dan rela melakukan itu hanya Yesus Kristus, Juru Selamat, yang adalah Allah, pencipta alam semesta ini. Ya. Sama aja ketika sebuah hubungan kan, pasti ada timbal balik gitu. Ya, pasti ada timbal balik. Bagaimana kita percaya kepada satu pribadi di luar kita, dan kita juga menantikan sesuatu yang bisa kita dapatkan begitu. Jadi ini luar biasa sebenarnya kalau bisa dimengerti bukan dengan hanya logika saja, tapi dengan perasaan Bapak Ibu. Karena ternyata masalah mati rasa udah dari dulu terjadi. Seperti yang kita pelajari belakangan ini kan, itu terjadi karena adanya mati rasa. Kalau nggak mati rasa nggak mungkin Yerobeam yang udah ibaratnya kurang apa sih gitu ya untuk ditunjukkan oleh Tuhan, tapi tetap aja gitu sampai tangannya yang kejang aja udah sembuh, tapi maunya cuma mujizatnya, hal yang lain dia nggak mau. Nah kita sekarang mau melanjutkan lagi nih Bapak Ibu. Kita mau melanjutkan lagi di ayat berikutnya. Jadi kita di 1 Raja-Raja pasal 13 kan kemarin sampai ayat yang ke 10. Nah sekarang kita mau lanjutkan ayat yang ke 11. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan dilakukan abdi Allah pada hari perbuatan dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu.
dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Iya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat itu. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi, juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu dikedengaran kepada nabi yang telah memujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, 'Pelanailah keledai bagiku.' Dan mereka membelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan. Sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama-sama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya, sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi." Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat sisi dari apa yang menjadi kisah di Alkitab ini, memang ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya. Apa itu Abuna? Yang pertama adalah, saudara, kalau kita mau taat, jadilah taat tanpa syarat, terutama kepada Tuhan, ya. Kenapa saya katakan demikian? Supaya kita memiliki kapasitas karakter yang tak tergoyahkan, ya. Ketaatan tanpa syarat itu menunjukkan sebuah ketaatan yang didasari oleh takut akan Tuhan dan hormat kepada otoritas. Ya, saya ulangi. Ketaatan tanpa syarat itu adalah menunjukkan takut kepada Tuhan
dan tunduk pada otoritas. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana kita harus melakukan tugas tanggung jawab, tetapi situasinya mungkin bukan seperti ini, ya. Situasinya berbeda. Pihak yang dimana kita harus, satu sisi kita harus taat kepada Tuhan, tapi sisi lain sebenarnya ini bukan hal yang mungkin secara keinginan daging kita untuk kita lakukan, mungkin karena kita belum siap, mungkin karena kita nggak mau atau belum mau. Apa itu Abuna? Misalnya bicara mengenai hal Tuhan sudah letakkan di dalam diri saudara untuk mengampuni suamimu, atau mengampuni istrimu, atau mengampuni mertuamu. Tapi engkau masih enggan untuk melakukan itu. Engkau akan melakukan itu dengan mengajukan sebuah persyaratan. Oke deh Tuhan, aku akan ampuni dia, tapi dengan syarat Tuhan tolonglah. Ya, apakah itu salah Abuna? Sebenarnya nggak salah, tapi kalau kita lihat di sini, kita diajarkan bahwa kalau kita sudah dapat sesuatu yang Tuhan taruh, kita harus lakukan. Apalagi kalau itu berkaitan dengan, mohon maaf ya Bapak Ibu, pelayanan. Kita nggak bisa main-main. Bukan hanya saja tentang talenta. Satu harus menjadi sesuatu. Nah ini harus kita muridkan dan kita edukasikan ke anak-anak kita. Kita harus muridkan dan edukasikan kepada pengerja-pengerja kita. Kita harus muridkan dan edukasikan kepada cucu-cucu kita. Kita tidak bisa hanya berdiam menunggu dari organisasi gereja yang mengedukasi. Karena saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari organisasi tubuh Kristus. Yang dengan secara sah dan meyakinkan wajib untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita memiliki sebuah pengertian bahwa apa yang menjadi perintah terus dilakukan. Karena kalau tidak, itu sama dengan menghina satu, hamba Tuhan, menghina pimpinan dan menghina Tuhan. Kenapa? Karena kalau para anak-anak kita, misal contoh, gurunya menyuruh, ayo ke minggu depan kalian ulangan, mereka kan nggak mungkin protes, nggak siap bu, atau nggak mau bu, nggak mungkin kan, karena mereka harus lakukan itu. Atau mereka ajukan, oke deh kita mau ulangan nih, tapi syaratnya soalnya harus mudah, kan nggak mungkin. Hari-hari ini kita harus jeli dan peka dan berani untuk menyatakan sikap. Apalagi Bapak Ibu sekalian, jikalau kita ini sudah di-equip, sudah dibekali dengan segala kebenaran. Kalau ada abdi Allah, nabi tua, ini bicara mengenai apa sih? Perpanjangan tangan Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak orang tua yang istilahnya tidak mampu atau kurang berani untuk memberikan sebuah edukasi dengan dalih, aduh nanti anaknya marah. Atau ngomong ke suaminya, oh, nanti suami saya gak mau datang lagi ke gereja pak, nanti aja dulu. Tapi kalau bicara mengenai hal yang lain, kita bisa untuk berani ngomong. Itu apa? Kamu kalau ulangan gak mau ulangan, kamu gak dapat nilai. Kalau papa gak lakukan ini, papa nanti gak bisa dipercaya sama bosnya papa. Bagaimana dengan Tuhan? Jujur saja, kita tuh kebanyakan tuh pakai syarat terus sama Tuhan. Dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar ya, selama saya melayani, baik melayani sebagai host di TV, di acara kesaksian maupun yang lainnya, rata-rata itu selalu begini. Ya, ketika saya sakit, lalu kemudian dokter mendiagnosa saya tidak bisa sembuh, saya datang kepada Tuhan dan saya berdoa. Ya, kalau Tuhan bisa sembuhkan saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan. Lalu apakah itu dipandang hebat? Kalau mau hebat, sebelum dia sakit dia berikan kepada Tuhan.
Sebelum dia bangkrut, dia berikan kepada gereja Tuhan. Sebelum dia tidak memiliki harapan, dia berikan yang terbaik untuk ladang pekerjaan Tuhan. Tapi kebanyakan manusia kebalikannya. Rata-rata begitu. Dan kita mengatakan, wih hebat ya, luar biasa. Luar biasa apanya? Kalau kita mau telaah lagi lebih teliti dan benar, sebenarnya nggak luar biasa. Yang luar biasa tuh di Tuhannya. Tuhan itu luar biasa. Dia nggak marah loh. Coba kalau manusia marah loh bisa-bisa. Kamu kan begini karena kamu sudah mulai nggak punya pengharapan. Samalah seperti ibaratnya suami istri bertengkar, lalu berselingkuh, salah satu lari dengan pasangan yang lain, lalu begitu lari dengan pasangan yang lain selama bertahun-tahun, dia bangkrut gara-gara pasangan yang lain, dia balik lagi kepada pasangannya. Tolong terima saya akan beri yang terbaik buat kamu. Tapi dia udah habis banget. Belum tentu secara manusia akan terima. Apalagi kalau orang itu misalnya kalau dalam pekerjaan, dia jual semua informasi perusahaan bosnya, lalu kemudian dia balik lagi karena ternyata pas dia jual, dia pikir itu kompetitor bosnya, dia bisa dapat kesempatan bagus, ternyata itu adalah punya bosnya juga tapi atas nama adiknya gitu. Atau atas nama sahabatnya. Sehingga dia dipecat. Ketika dia balik lagi, apakah mungkin diterima? Gak mungkin. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia terima siapapun orang yang mau datang kepada Tuhan. Dari kisah ini, Bapak Ibu bisa lihat, kasih karunia Allah yang diberikan kepada kehidupan manusia bukannya berbeda. Tetapi dari kisah ini kita bisa lihat, ada satu kalimat, ya ada satu kata yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak usah terlalu fokus dengan, kok Nabi itu bohong? Karena kita tidak pernah bisa untuk menelusuri dan menelaah isi hati dan maksud tujuan itu seperti apa. Tapi kita percaya Tuhan izinkan itu. Apakah itu kehendak Tuhan? Belum tentu. Tapi atas izin Tuhan, iya. Kenapa bisa demikian? Karena saudara, seperti yang selalu saya katakan, Tuhan itu pribadi yang maha kasih. Atas izin Tuhan seseorang bisa, di situ dikatakan apa? Memberontak. Yerobeam ini memberontak. Dia tidak bergeming, bahkan dengan kejadian tangannya dia sembuh, orang lain bisa mendapat. Ini kan pembelajaran sebenarnya. Oh, kalau ikut Tuhan itu harus full, tanpa syarat gitu, tanpa kondisi tertentu gitu. Siap nggak siap ya harus siap, bener dong. Sama seperti halnya kalau kita lagi mau mendapat kepercayaan dari bos kita, siap gak siap kan kita begitu, Pak bisa tolong ke daerah sana? Oke baik Pak, siap langsung, jalan pasti. Tapi kalau buat Tuhan, coba berapa banyak? Ntar dulu deh, kenapa? Aduh belum siap ini. Bagaimana jikalau tiba-tiba Tuhan panggil? Jadi kita itu gak fairnya adalah kita lebih banyak mudah sekali untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang atau situasi yang menurut kita lebih besar dan menguntungkan. Padahal situasi dan orang-orang lebih besar dan menguntungkan ini juga karya Tuhan atas izin Tuhan. Sekali lagi atas izin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan free will atau kehendak bebas. Artinya bebas untuk kita gunakan full buat Tuhan, bebas untuk kita gunakan setengah buat Tuhan, setengah buat dunia, atau bebas untuk kita gunakan full untuk dunia. Itu atas izin Tuhan. Tetapi di tiga hal ini berbeda-beda.
Jadi kalau misalnya ada situasi rumah tangga Anda yang saat ini berkecamuk, ada pemberontakan di sana, dan Anda harus berhenti bertanya, kenapa Tuhan? Karena itu semua izin Tuhan. Kalau Anda orang percaya, saya orang percaya, kita ini harus berhenti mengatakan kenapa Tuhan. Nggak bisa, nggak ada perkara lain selain baik Tuhan. Ini keadaan rumah tangga saya. Ini keadaan pelayanan saya. Ini keadaan pekerjaan saya. Saya mau tetap melakukan apa yang harus saya lakukan dan saya kerjakan. Ini adalah atas izinmu. Ketika ada pihak yang setengah hati menggunakan untuk Tuhan dan menggunakan untuk keinginan dagingnya, kita harus menjadi pihak yang sepenuh hati untuk percaya kepada Tuhan. Karena di luar sana bisa saja ada orang-orang yang bohong. Makanya kita juga harus melihat, kita bisa sepenuh hati dapat kabar dari sosial media, sepenuh hati dapat kabar dari tayangan TV. Tapi begitu firman Tuhan, kita pasti gini, yang benar, kebetulan kali. Coba, berapa banyak kita tuh kayak begitu. Ya saya berdoa bukan kita ya di BW ini, tapi mungkin ada di luar sana. Tapi kalau misalnya ada pun, karena saya juga pernah menjadi orang seperti itu, nggak usah khawatir dan jangan merasa tersinggung. Kenapa? Karena ini tandanya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, nggak boleh juga lebih percaya dengan apa yang saya lihat di depan mata saya. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu. Di sini menunjukkan bahwa apa? Abdi Allah kah, nabi tua kah? Itu sama-sama punya kans melakukan error. Tapi ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita terapkan. Kalau kerja ya, kalau bisa minimalis kita kurangi errornya. Tapi kalau terjadi error, kita nggak perlu marah-marah. Kalau sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, gak perlu kita harus komplain terus. Karena apa Bapak Ibu? Ini kenyataan, nabi itu aja bisa error. Abdi Allah aja bisa error kok. Jadi human error itu selalu pasti ada terjadi. Kita juga gak perlu langsung menghakimi ketika ada hamba Tuhan yang error misalnya. Kalau errornya sekali, kalau error berkali-kali, terus dia hidup dalam keerorannya, ya itu beda ceritanya. Baik pemimpin perusahaan atau baik apa itu beda. Tapi kalau kita sebagai umat yang sudah belajar firman Tuhan nih, Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi error. Nah tentu kita nggak mau kan. Nggak mau untuk anak-anak kita juga ikut error. Kalau Bapak Ibu lihat, si nabi tua ini melibatkan anak-anaknya supaya melihat. Jadi ada sebuah nilai edukasi. Ini loh, kamu lihat. Pelajaran yang harus kamu lihat. Seorang raja yang dipilih Tuhan bisa memberontak. Kamu nggak boleh. Lalu kemudian kamu lihat. Seorang abdi Allah, utusan Allah. Sayang, dia tidak bisa menjaga integritasnya dalam ketaatan. Karena apa? Mudah sekali digoyang hanya karena saya juga nabi. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita jangan mudah sekali untuk percaya dengan kabar ini, percaya dengan kabar itu. Semakin banyak orang mengklaim Tuhan berkata kepada saya, semakin banyak dan mengatakan bahwa sebagai gelar nabi dan sebagainya. Lebih baik kita sederhana saja. Kita percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan, yang jelas kita bisa melihat. Ini linear dengan kehidupan saya, bertumbuh apa enggak, sebenarnya itu. Kita nggak perlu lagi lah untuk membanding-bandingkan, lalu kemudian menggolong-golongkan. Karena kalau kita menggolongkan juga, kita juga salah. Tidak hanya pelaku yang melakukan, tapi kita yang juga ikut berpartisipasi, kita juga salah. Ya. Jadi kejadian ini bukan kejadian kebetulan. Dari mana kita tahu, Abuna?
Singanya nggak makan keledai, mayatnya nggak dicabik-cabik. Natur singa, begitu dia bunuh dia makan. Ngapain dia bunuh kalau dia nggak makan? Tapi dia hanya berdiri di samping. Ada keledai yang masih fresh meat, dia nggak makan, dia nggak terkam. Kenapa saya katakan ada sifat memberontak? Karena Yerobeam ini tidak berubah. Dia mendengar kisah kematian abdi Allah ini pun tetap melanggar perintah Tuhan. Ingat Bapak Ibu, semua pembelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini di BW, kita sebagai laki-laki, sebagai wanita, sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai yang memimpin pelayanan, yang punya pekerjaan atau yang kerja dengan orang lain, kita banyak belajar. Anda bisa saksikan ulang lagi di BBW kemarin-kemarin. Itu lengkap. Intinya adalah dari mulai kejatuhan Salomo kita belajar. Kita belajar bagaimana kita tidak melakukan pembenaran diri lagi. Kita harus juga menunjukkan perubahan-perubahan kita. Kita tidak berubah setia, kita tidak memberontak. Sekalipun perusahaan dan pekerjaanmu itu tidak fair, di mana keadilan untuk saya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita dan jiwa kita. Pasti ada maksud Tuhan. Tuhan letakkan. Dan kita nggak perlu lagi tanya, kenapa harus saya? Karena semua atas izin Tuhan. Kalau kita saja tidak protes diberkati atas izin Tuhan, berarti kita pun juga tidak boleh protes ketika ada sesuatu yang membebani dan jalan begitu terjal. Tapi itu atas izin Tuhan. Selama bukan karena kita melakukan sesuatu, berarti itu bukan konsekuensi. Percayalah, ada pengharapan di sana, ada pembelaan Tuhan di sana. Dan berbahagialah bagi saudara yang sudah diberikan kepercayaan, dilengkapi dengan talenta. Kalau bukan sekarang-sekarang menggunakan talenta itu, kapan lagi? Jadi ini juga harus kita muridkan kepada anak-anak kita dan kepada cucu kita, supaya mereka bisa menjadi generasi yang gak cuma berani protes, berani ngomong, berani melawan orang tua, berani bohong, berani melawan guru, berani hidup berbeda di rumah dan hidup berbeda di sekolah. Itu keberanian yang salah. Kita tidak mau generasi anak-anak kita menjadi anak-anak berani dalam keberanian yang salah. Berani mencuri, berani tidak berdoa, berani untuk tidak mengerjakan tugas. Itu keberanian yang keliru. Berani melanggar perintah Tuhan, berani memberontak. Itu ada keberanian yang keliru. Ini keberanian yang keliru ini ada di Yerobeam, Bapak Ibu. Dan kalau kita biarkan, nanti seperti Yerobeam, itu ada efek dominonya. Kemana-mana akhirnya. Kita merindukan mereka menjadi keturunan yang berani apa? Bertanggung jawab. Berani jujur. Berani untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berani untuk menjadi anak-anak yang berbeda. Karena sudah dibekali oleh firman Tuhan. Untuk itu ciptakanlah Bapak Ibu. Ciptakanlah kesempatan untuk bisa ngobrol. Jangan cuma ngobrol pada saat tentang sekolah saja, tetapi ngobrol juga tentang kedalaman hati mereka seperti apa. Memang anak-anak sekarang akan sulit diajak ngobrol, ya. Tetapi saya berharap, Abuni berharap, semoga BW ini ada di YouTube bisa menjadi sebagai salah satu fasilitas atau fasilitator tepatnya untuk menciptakan sebuah komunikasi. Yuk, habis makan siang ini kita nonton itu yuk. BW yuk sama-sama, kebetulan pengen banget bisa nonton lagi. Pasti mereka ada yang mau, ada yang gua apa sih? Yuk temenin aja. Nggak ngerti, ya udah temenin aja, nggak apa-apa. Karena sama aja. Dan memang kita harus mau terus sabar dan ini butuh pengorbanan Bapak Ibu. Butuh pengorbanan. Pertanyaannya adalah seberapa besar engkau rela berkorban untuk tetap mau taat tanpa syarat? Seberapa besar engkau rela berkorban untuk membangun komunikasi dengan anak-anak atau pasanganmu? Dan seberapa besar engkau mau berkorban untuk
ladang pekerjaan Tuhan. Sama dengan seberapa besar engkau mau berkorban untuk bekerja di tempat engkau bekerja saat ini. Tapi bukankah Allah yang begitu teramat baik itu sudah memberikan sebuah keteladanan? Pengorbanan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia jika dilakukan dalam kebenaran. Yang penting jangan sampai anak-anak kita jadi korban, masa depan kita dikorbankan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, belajar yuk taat tanpa syarat. Taruh tangan di dada sama-sama. Taat tanpa syarat. Ya, waspada terhadap pembohong. Ya. Dan apa? Kita harus belajar dari setiap kesalahan yang kita buat. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau apa yang terjadi, semua atas izin Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kita diberikan privilege yang luar biasa. Kehendak bebas ini tidak boleh kita sia-siakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita mau berdoa. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati setiap orang yang meletakkan tangan di dada mereka. Di dalam hati mereka ada sukacita yang berlimpah, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang pasti. Sebab ketika Engkau hadir dalam pembacaan firman Tuhan, hadir dalam pujian penyembahan dinyatakan, ucapan syukur itu keluar dari mulut orang-orang percaya, maka kehadiran-Mu itu akan mendatangkan mujizat, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kekuatan yang baru, bahkan kesembuhan, pemulihan, dan juga pemeliharaan yang berbeda dari setiap apa yang dunia tawarkan hari-hari ini. Hamba berdoa bagi setiap para orang tua untuk rela berkorban hari-hari ini. Untuk setiap anak-anak rela berkorban. Untuk setiap pasangan suami istri rela berkorban. Kami mau katakan, kami mau berjuang, kami gak mau jadi korban. Dan tidak perlu kami korbankan. Karena kami percaya bahwa ketika kami menjadikan pelayanan itu sebagai korban syukur, berbeda dengan korban dengan konotasi negatif, maka kami yakin Tuhan dipermuliakan. Kami juga minta maaf ya Tuhan, kalau kami lebih sering memuji manusia, lebih sering memuji dan mengagungkan situasi daripada memuji dan mengagungkan karya-karya Tuhan. Biarlah mulut kami ini juga boleh belajar. Mulai setiap hari kami terus belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kami. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita boleh percaya ketika kita membuka tangan, maka sepasang tangan yang berlubang paku itu juga mengurapi engkau, memberimu apa yang engkau rindukan, apa yang engkau butuhkan, melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga engkau benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan dan harapan yang indah pada waktunya. Dan biarlah kita semua yang percaya, yang telah membuka tangan dan mengarahkan hidup hanya kepada kebenaran Tuhan dan setiap firman-firman-Nya, dan mau melakukan segala kebenaran firman-Nya agar menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna Buni. Salam Bapak dan Terima Ibu. kasih Abuna dan Abuni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah Bapak Ibu, kita mau doakan ya untuk Pak Mardani dan Ibu Sekar supaya mereka tetap dalam penyertaan juga. Kapan pulang Pak Mardani dan Ibu Sekar? Hari Sabtu Abuna. Oh, oke. Itu langsung ke Medan. Enggak, masih ke Bekasi Abuna. Oh, masih kembali. Jadi berarti Sabtu Bapak dan Ibu kembali dari
Dieng ya. Dari Dari Solo. Dari Kidul. Solo. Oh, dari Sabtu Solo. dan Solo. Iya. Oke, baik. Sebelum saya mulai doa, adakah Bapak Ibu yang mau didoakan? Silakan. Barangkali sedang dalam perjalanan atau sedang meniti perjalanan? Gak ada? Oke. Kalau begitu kita sama-sama berdoa ya untuk Pak Marde dan Ibu Sekar. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan sebagai saudara-saudari seiman di dalam keluarga besar Be Worshipper ini untuk Pak Mardani dan Ibu Sekar dan seluruh rekan-rekannya ketika mereka merencanakan perjalanan selanjutnya dan besok kembali sama sebagaimana Tuhan menyertai mereka sejak awal perjalanan. Lindungilah mereka dalam perjalanan kembali ke Bekasi dan kepada tujuan mereka semula. Dijauhkanlah mereka dari mara bahaya dan biarkan kiranya Tuhan memberikan keselamatan dan juga sukacita tidak berkurang. Karena kami percaya Engkau juga hadir di sana untuk menjaga setiap rencana-rencana mereka. Sama sebagaimana Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menjaga rencana-rencana kami, sampai kami bertemu kembali di waktu selanjutnya, di pagi selanjutnya, yaitu di hari Senin, yaitu di pertemuan BW ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu dan kepada tangan kuasa pemeliharaan-Mu kami boleh berserah. Haleluya, amin. Amin, amin. Amin. Tetap sehat ya Pak Mardani, Ibu Terima kasih, Sekar dan Bapak Ibu Pak. semua. Terima kasih, Bunda. Kasih Abuni. Baik, Makasih ya, kami mohon Bunda. izin pamit. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Dadah. Dadah. Makasih semuanya. Benar ini semuanya ya. Makasih oleh. Eh.